Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Pada kesempatan kali ini, dalam video kali ini saya akan menjawab dari soal UAS sumber belajar pendidikan agama Islam berbasis multimedia. Ada beberapa soal di dalam soal UAS ini. Yang pertama, jelaskan dasar teori psikologi pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran. Jawabannya yaitu ada tiga jawaban. Yang pertama, teori kognitif, kedua teori konstruktivisme, dan yang ketiga teori behaviorisme. Teori kognitif yaitu secara umum berarti proses mengetahui sesuatu. Adapun pengertian teori kognitif ini menurut para ahli, yaitu menurut Mayer, pembelajaran multimedia adalah apa yang dipelajari peserta didik dengan menggunakan grafik, foto, media, animasi, video. Kognitif mempelajari proses mental, berpikir, mengingat, mengetahui, dan memecahkan masalah. Menurut pandangan ini, menurut teori ini, belajar terjadi ketika seseorang peserta didik memproses informasi baru dalam memori kerja, kemudian mentransfernya ke memori jangka panjang. Lalu ada teori konstruktivisme, yaitu merupakan teori pembelajaran yang menyatakan bahwa peserta didik harus aktif selama proses pembelajaran. Mereka menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang ada untuk memproses informasi yang masuk. Konstruktivis menyatakan bahwa peserta didik itu menafsirkan informasi sesuai dengan cara pengamatan, pemrosesan, dan interpretasi. Selama proses pembelajaran peserta didik tidak pasif, akibatnya akan terjadi interaksi pada perangkat multimedia dan lingkungannya. Yang ketiga ada teori behaviorisme. Teori ini berpendapat bahwa pembelajaran dapat sepenuhnya dipahami dalam hal rangsangan dan hasil sebuah tanggapan yang jelas dalam perilaku peserta didik tersebut. Behavioris cenderung tidak peduli dengan bagaimana peserta didik berpikir dengan alasan bahwa tidak mungkin untuk mengetahui apa yang terjadi dalam pikiran seseorang. Dalam teori ini memfokuskan yaitu bagaimana belajar adalah melalui rangsangan dan tanggapan. Kesimpulan daripada tiga teori ini yaitu teori psikologi pendidikan ini memiliki kaitan dengan multimedia dalam pembelajaran, di mana masing-masing teori tersebut mempunyai suatu sudut pandangan dan tujuan dalam mencapai hasil belajar bagi peserta didik. Dasar-dasar teori ini itulah yang akan mempermudah bagi seorang pendidik ataupun guru dalam menentukan metode pengajaran seperti apa yang cocok diterapkan kepada peserta didiknya. Soal yang kedua, jelaskan satu teori
desain multimedia dan jelaskan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran? Jawabannya, teori desain pembelajaran itu menjadi penting. Kenapa? Karena membantu para penggunanya untuk mengembangkan proses rancangan desain multimedia dalam pembelajaran. Menggunakan teori konstruktivisme. Teori ini menganggap bahwa pengetahuan sebagai sesuatu yang dibangun oleh peserta didik ketika mereka berusaha untuk memahami sebuah pengalaman mereka. Belajar menurut pandangan ini itu proses aktif membangun makna berdasarkan pengalaman. Selain itu, belajar adalah proses sosial yang melibatkan kolaborasi antara peserta didik dan makna dari berbagai perspektif. Lalu ada penerapan teori daripada teori konstruktivis. Ini sebuah desain pembelajaran merupakan memiliki maksud penting untuk mengajar. Seperti halnya yang pertama, mengajar bukan masalah mentransfer sebuah ilmu ataupun sebuah pengetahuan. Terus yang kedua, guru itu bukanlah hanya sumber pengetahuan, akan tetapi guru itu membimbing yang memberi peserta didik kesempatan untuk membangun pengetahuan yang baru. Yang ketiga, guru itu harus merancang yang namanya dari lingkungan belajar yang bisa mendorong peserta didik itu menjadi belajar yang aktif sehingga dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka. Yang keempat, guru harus mengarahkan pada pembentukan pengalaman baru. Kemudian ada soal yang ketiga. Jelaskan minimal 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI. Sebutkan dan jelaskan keunggulannya dan kelemahannya. Jawabannya, ada aplikasi yang pertama, aplikasi Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah ini sangat dikenal di kalangan, yaitu khusus pesantren. Kemudian juga ada akademisi dan cendekiawan muslim, karena aplikasi ini terdapat beragam sebuah kitab ulama Islam yang klasik atau kontemporer. Lalu kitab-kitabnya apa aja sih? Ada yang berkategori kitabnya itu kitab tafsir, terus hadis, akidah, fikih, terus ada adab, terus ada fahros dan lain sebagainya. Kemudian dari aplikasi ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yaitu aplikasi ini dapat dipercaya untuk dijadikan yang namanya sebuah referensi untuk penulisan makalah. Terus ada caranya yang mudah, cepat, dan ekonomis jika dibandingkan dengan biaya membeli ratusan jilid-jilid kitab. Kemudian ada kelemahan. Kelemahannya terkadang terjadi ketidakcocokan nomor halaman versi digital dengan versi cetaknya, sehingga sulit melakukan untuk cross check ya, untuk memvalidasi informasi yang diperoleh. Lalu ada aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi belajar agama Islam bersama Marvel. Aplikasi ini merupakan aplikasi pendidikan Islam untuk anak usia 4 sampai 8 tahun.
Marble menggabungkan konsep menu belajar dan bermain sehingga melahirkan cara belajar yang menyenangkan. Materi yang disajikan dalam bentuk menarik dilengkapi dengan gambar, terus sound, narasi, dan animasi. Dari aplikasi ini ada yaitu sebuah materi. Materinya apa aja? Materinya kayak belajar rukun Islam, kemudian rukun iman, kemudian malaikat serta tugasnya, dan Nabi sama Rasul, terus ada tata cara sholat, ada tata cara wudhu, kemudian asmaul husna, huruf hijaiyah, dan lain sebagainya. Aplikasi ini memiliki keunggulan ataupun kelebihan. Aplikasi ini memudahkan anak dalam belajar dengan cara yang menyenangkan. Terdapat menu permainan yang akan menguji kemampuan mereka. Terus ada kelemahan di aplikasi ini, yaitu kelemahannya kita harus dengan pengawasan dan bimbingan orang tua ketika mengoperasikan aplikasi ini dalam untuk kayak seperti sebuah anak ataupun peserta didik. Kita harus mengawasi. Lalu yang ketiga ada aplikasi yaitu Ta'lim Muta'alim. Ta'lim Muta'alim yaitu di sini ada banyak macam teks yang berbasis Arab. Kemudian ada terjemahannya pula. Ta'lim Muta'alim itu sebuah kitab kuning karya Syekh Burhanuddin. Kitab ini sangat populer dan dipelajari di berbagai banyak di kalangan pesantren. Aplikasi ini memiliki keunggulan ataupun kelebihan. Aplikasi ini ada 13 bab. 13 bab itu berisi tentang belajar yang baik, misalnya seperti untuk menuntut ilmu kayak adab terhadap ilmu. Terus kemudian seorang murid beradab terhadap gurunya seperti apa dan lain sebagainya. Lalu ada aplikasi yang keempat yaitu Muslim Life. Aplikasi ini aplikasi platform pembelajaran yang bertujuan untuk membantu tauladan dengan sifat pembelajar yang produktif. Dalam aplikasi ini memiliki kelebihan. Tersedia fitur video pembelajaran seperti pembahasan tajwid dan materi keislaman lainnya. Tersedia fitur Asuh Hafiz yang menyalurkan donasi kepada para penghafal Al-Quran. Lalu ada kelemahan. Dalam aplikasi ini ia harus menggunakan data juga kadang ada beberapa video terjeda. Mungkin jawaban dari saya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada kata yang kurang jelas atau kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.